Jadi dari sharing yang ingin saya bagikan dari firman yang sudah kita baca barusan. Nah, ini konteksnya adalah pada saat malaikat itu datang ke padang gembala. Jadi kalau cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus ini saya singkat aja. Salah satunya itu disaksikan oleh gembala-gembala ya, gembala-gembala kambing domba ya, di Bethlehem. Ya. Jadi malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala ini, kemudian menyampaikan kepada gembala-gembala ini bahwa ada anak lahir gitu, ada anak bayi lahir gitu. Ya, ada bayi lahir. Awalnya gembala-gembala ini mungkin takut lihat malaikat ya, siapa juga yang nggak takut lihat malaikat kan, lagi anteng-anteng ya, lagi bakar-bakaran gitu kan, tiba-tiba datang tuh terang gitu, ada sayapnya mungkin, nggak tahu juga saya malaikat kayak apa, tapi mereka takut gitu. Kemudian malaikat itu bilang jangan takut. Jadi tujuan malaikat ini datang kasih tahu ke gembala-gembala ini bahwa ada kabar gembira, ada kabar baik yang ingin disampaikan. Dan kabar itu bukan eksklusif, bukan eksklusif. Kabar itu diberikan untuk seluruh bangsa. Kalau kita lihat di firman tadi adalah memberitakan kabar, memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa dimulai dari bangsa Yahudi. Ya. Dimulai dari bangsa Yahudi. Jadi di sini menceritakan bahwa kabar kelahiran Yesus ini bukan untuk bangsa Yahudi saja, bukan untuk orang Israel aja, tidak, tapi untuk seluruh umat manusia, gitu loh, bahwa sudah datang juru selamat. Kalau kita dalam konteks orang Yahudi, nah itu adalah Mesias yang datang untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Gitu. Tapi yang harus kita lihat di sini adalah pada siapa kabar itu disampaikan. Bukan kepada raja-raja, bukan pada orang-orang besar, bukan pada pejabat-pejabat, tapi pada gembala. Dan dalam konteks budaya orang Yahudi, gembala ini pekerjaan hina, ini pekerjaan rendahan nih, gitu loh, ya. Jadi ternyata ada kabar sukacita yang begitu besar. Itu nyampenya dari orang yang kecil, dipandang kecil, gitu loh. Sehingga kita bisa melihat bahwa sebegitunya Tuhan perhatikan kita. Tidak ada satupun pekerjaan yang terlalu kecil di mata Tuhan, gitu loh. Begitupun kalau kita aplikasikan di Postcrop Indonesia, tidak ada satu pekerjaan pun terlalu kecil, gitu loh, dan tidak kita perhatikan, ya. Jadi jangan merasa karena saya di sini cuma magang doang, banyak anak magang nih, terus anak magang itu dipandang sebelah mata, tidak, gitu loh. Bahkan pernah kejadian Ibu Kety ya kan, anak magang disuruh-suruh ini itu dan segala macam, dia ngomel. Kenapa? Karena kita tidak menganggap pekerjaan itu kecil, gitu. Kita tidak mengecilkan orang lain, gitu. Dan setiap posisi yang ada di kantor kita itu posisi yang penting, tidak ada yang tidak penting. Jadi teman-teman semua di rumah ini penting semua nih, orang penting semua sebetulnya, gitu loh. Ya, orang yang ya Tuhan pakailah untuk tujuan yang mana teman-teman semua mungkin punya cita-cita, punya mimpi dan lain-lain. Ya, bahwa dan itu disampaikannya, kalau kita ke konteks kembali ke firman Tuhan tadi, disampaikannya di tempat yang tidak sempurna.
kemudian kelahiran Yesus sendiri juga bukan di rumah sakit mewah gitu, bukan di tempat yang elit gitu. Kenapa? Kita harus garis bawahi bahwa Tuhan aja mau pakai orang-orang yang tidak dipandang dalam kasta masyarakat, mau pakai orang-orang tempat yang tidak dipandang gitu. Kandang domba ya, kalau di ini kita tahunya itu kandang domba. Dan bentuk kandang domba ini teman-teman jangan bayangin kandang domba yang ada di Pasundan gitu, jangan bayangin kandang domba yang ada di Garut gitu loh, enggak. Jadi di sana itu kandang domba itu gua-gua, dalam bentuk gua-gua, dan mereka ada di bawah kayak basementnya lah gitu loh, seperti basement, kurang lebih seperti itu. Jadi dan itu benar-benar tempat di mana untuk naruh binatang dan lain-lain gitu loh. Tapi karena waktu itu di Bethlehem ada sensus penduduk sehingga nggak ada penginapan, figur atau tokoh terbesar sepanjang masa yang namanya Yesus ini lahir di situ. Artinya dari tempat yang terkecil sekalipun Tuhan bisa pakai kita untuk hal-hal yang jauh lebih besar gitu. Sehingga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa khususnya dalam lingkungan kerja kita, bahwa kita kerja nggak harus terlihat kok sebenarnya ya. Kita tidak harus kerja di tempat yang terlihat gitu loh. Tidak perlu istilahnya mencari validasi dan segala macam, tidak perlu. Kayak tadi kalau kita runut dari awal bahwa semua yang tidak ada pekerjaan terlalu kecil ya. Tidak ada posisi yang terlalu kecil, semua diperhatikan dan diperhitungkan gitu. Tetaplah pada porsi tanggung jawab teman-teman masing-masing, dan tetaplah setia untuk melakukan perkara kecil itu gitu. Karena nanti akan datang perkara-perkara yang lebih besar. Bagaimana kita bisa mempercayakan hal yang besar kalau untuk hal yang kecil aja kita tidak mau setia untuk melakukan itu gitu. Jadi pesan Natal dari firman Tuhan yang mau saya bacakan, yang saya bawakan kurang lebih ada 3 poin. Poin pertama, Natal itu tentang bagaimana Tuhan itu, Allah itu mau hadir bersama-sama dengan kita ya, tidak ada gap. Mungkin dalam budaya Semitik ya, dalam budaya apa disebutnya, Samawi ya, Tuhan itu kayak figur Tuhan itu figur yang jauh banget dari manusia. Jauh dalam arti gini, kita lihatnya mati gitu. Gak ada satu manusia pun bisa lihat Tuhan gitu. Ya, Musa pun gak ketemu Tuhan dalam bentuk real form ya gitu loh gitu. Tapi dalam bentuk apa? Wabet, semak belukar, api, semak belukar, tiang awan, tiang api, banyak hal. Jadi karena tidak ada satu pun manusia bisa melihat, kalau manusia lihat Tuhan mati gitu. Formnya seperti itu. Tapi sebegitu dia mencintai manusia sehingga dia harus melakukan sesuatu untuk bisa ketemu dengan kita gitu loh. Ini bukan pribadi yang berbeda, ini pribadi yang sama ya. Firman-Nya lah turun menjadi manusia gitu ya. Dan sebegitu Tuhan mencintai kita sehingga dia mau datang ke dunia untuk menjadi jembatan lah, kurang lebih gitu ya. Kemudian Tuhan juga bekerja lewat orang-orang yang biasa-biasa aja tuh, nggak lewat yang hebat-hebat, tidak lewat ahli-ahli Taurat, tidak lewat orang Farisi, tidak lewat raja-raja. Lewat siapa? Gembala ya. Dia tidak lewat yang orang-orang besar, orang-orang yang tidak diperhatikan. Dan yang ketiga adalah Natal bisa mengubah kita untuk mengubah cara pandang kita untuk bekerja dengan dan melakukan sesama kita. Tadi sempat saya singgung sedikit, misalkan di antara teman-teman ada yang mungkin merasa posisinya lebih superior ya, dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Saya cuma mau bilang bahwa tanggalkan semua jubah-jubah itu ya, posisi, jabatan, pangkat dan segala macam tanggalkan. Senioritas itu tanggalkan, nggak ada gunanya gitu loh. Jadi supaya kita bisa lebih saling menghargai. Posisi itu adalah tanggung jawab ya, bukan reward. Itu adalah tanggung jawab. Siapa aja bisa duduk di situ gitu loh sebenarnya. Nggak mau duduk di situ ya ganti orang baru, bisa kan gitu kan.
atau yang tadinya levelnya di bawah itu ya bisa menempati, dia bisa ke atasnya, seperti itu. Jadi semoga sedikit renungan ini bisa jadi satu refleksi buat kita gitu loh, bahwa kita harus lebih saling mengerti satu sama lain, saling memahami ya. Semoga teman-teman dalam keluarga Waskop Indonesia ini bisa lebih saling percaya satu sama lain ya, saling pegang tanggung jawab. Di sini ada macam-macam, bahkan ada yang muslim ya. Sebenarnya kenapa saya tidak mau pisah-pisahin, begitupun nanti juga di hari raya teman-teman muslim, biasanya kalau bulan puasa kita ada apa namanya, tausiah ya, tausiah. Nah, kurang lebih sama message-nya kita ambil bahwa kita harus lebih saling terbuka, dan ini bukan hal yang tabu. Jangan jadikannya hal yang tabu untuk saling menghormati, supaya kita tidak ada rasa curiga ini dan itu, nggak usah, nggak perlu ada di sini ya. Kita saling menghormati dan lain-lain. Itu aja sih sedikit renungan yang bisa disampaikan. Semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman yang hadir pada sore hari di sini. Demikian, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, terima kasih.